hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Sedangkan ekonomi terapan itu membahas mengenai penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrik terapan. Kendati statistik matematik menyediakan banyak perangkat yang dapat digunakan bagi pengujian teori ekonomi, namun pakar ekonometrika juga sering memerlukan metodologi khusus karena sebagian besar data ekonomi itu bersifat unik, yakni bahwa data tersebut tidak selalu dihasilkan melalui suatu eksperimen data ekonomi yang terkendali seperti halnya pakar di bidang meteorologi, pakar ekonometrika umumnya tergantung pada data yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Jadi data tentang konsumsi, pendapatan, investasi, tabungan, harga-harga itu yang dikumpulkan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Pada hakikatnya bukan dihasilkan dari suatu eksperimen. Nah, pakar ekonometrika ini mengambil data ini apa adanya. Hal ini menimbulkan persoalan-persoalan khusus yang biasanya tidak dihadapi dalam statistik matematik. Lagi pula, data semacam itu mungkin mengandung kesalahan pengukuran atau mungkin juga perbulatan, dan pakar ekonometrika mungkin perlu mengembangkan metode analisis khusus guna mengatasi masalah kesalahan pengukuran tersebut. Nah, metodologinya itu untuk metode ekonometrika yang pertama itu kita mulai dari membuat pernyataan teori atau hipotesis. Nah, pada langkah awalnya ini kita mencari teori ekonomi yang cocok dengan topik yang ingin kita pelajari. Dalam teori ekonomi tenaga kerja, ini ada dua hipotesis yang saling berlawanan dengan pengaruh keadaan ekonomi terhadap kesediaan orang untuk bekerja. Hipotesis tenaga kerja berkurang menyatakan bahwa apabila keadaan ekonomi memburuk yang tercermin dari naiknya angka pengangguran, banyak penganggur yang putus asa dalam mencari pekerjaan dan kemudian memilih keluar dari angkatan kerja. Sebaliknya, ada hipotesis lain lagi, yaitu hipotesis tenaga kerja bertambah. Nah, ini menyatakan bahwa apabila keadaan ekonomi memburuk, banyak tenaga kerja sekunder yang saat ini belum memasuki pasar tenaga kerja. Contohnya ibu rumah tangga, terus pelajar juga bisa, mungkin memutuskan untuk masuk ke dalam angkatan kerja seandainya pencari nafkah di keluarga tersebut kehilangan pekerjaannya. Jadi sering kita temukan ada ibu rumah tangga yang jualan online, ada mahasiswa bahkan pelajar sudah aktif untuk jadi penjual. Nah, kendati pekerjaan yang didapat oleh tenaga kerja tersebut ini berupah rendah, penghasilannya dapat menutupi sebagian pendapatan yang hilang dari pencari nafkah utamanya. Jadi misalnya bapak keluarga menganggur, maka ibu rumah tangga yang dulunya itu tergolong bukan mencari angkatan kerja terpaksa harus melakukan pekerjaan seperti jualan online gitu ya. Apakah kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi bertambah atau berkurang? Jadi itu akan tergantung pada kekuatan relatif antara efek tenaga kerja bertambah dan efek tenaga kerja berkurang. Bila kena efek tenaga kerja tadi bertambah atau hipotesis tenaga kerja tadi bertambah lebih dominan, maka tingkat partisipasi angkatan kerja akan meningkat kendati pun angka pengangguran tinggi. Sebaliknya, jika efek tenaga kerja berkurang lebih dominan, maka tingkat partisipasi angkatan kerja akan menurun. Nah, bagaimana kita dapat menyelidiki hal ini? Nah, inilah yang akan sekarang kita pelajari dan kita menjadi pertanyaan empiris untuk kita. Nah, untuk keperluan untuk menjawab pertanyaan empiris tadi, maka kita memerlukan informasi kuantitatif. Nah, informasi yang kita butuhkan itu yang pastinya data yang akan menjawab tentang pengaruh relatif tadi. Nah, ada dua variabel yang akan kita ambil, yaitu angka pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, data yang akan kita gunakan ini juga ada berbagai macam jenis data. Nanti akan kita bahas berikutnya. Langkah berikutnya adalah menentukan model matematis dari teori tersebut.
Nah, untuk mengetahui pengaruh angka pengangguran terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah kita menggambarkan kedua variabel tersebut dalam bentuk diagram pencar atau scatter diagram. Diagram pencar tersebut itu bermanfaat